Kita rubah nama Darul Hijrah menjadi Darul Quran Aceh pada tahun 2000. Seharusnya idealnya kan kita sediakan sekolah unggul, tapi kita rekrut anak-anak yang kurang unggul untuk kita unggulkan. Kan itu itu bagaimana Ustaz? Kalau saya filosofinya seperti ini. Bisa dapat isu bahwa Ustaz juga menjadi potensial untuk calon Bupati Aceh Besar. Bagaimana nih Ustaz? Artinya Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kita ini kan kontennya konten positif sebenarnya. Bagaimana mendistribusikan isu konten-konten positif untuk kemaslahatan masyarakat kita. Dan setelah kami lihat Ustadz punya rekam jejak yang bagus, terutama dalam soal bagaimana menata hidup, kemudian juga aktif mengajar, kemudian hingga Ustadz terlibat dalam politik hingga di DPR hari ini dan juga akan mencalonkan diri juga sebagai caleg ke depan. Nah, mungkin bisa nggak Ustadz ceritakan dari awal dulu bagaimana Ustadz meniti karir khususnya dalam menempuh pendidikan. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah saya ini lahir, mungkin kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Maka saya sebutkan saja tanggal lahir. Iya. Saya orang tanya ini mukanya sudah tua nih. Takut-takutnya mungkin tua betul. Benar enggak ya? Padahal tua kali ya. Saya lahir 27 Maret 1975. Mudah Ustaz. Cuma Kata kalau saya orang bilang bermuka tua. Karena rambutnya sudah putih ya. Nah, berarti sekarang alhamdulillah sudah umur 49 tahun. Belum masuk angka 5 lagi. Baru angka 4 sikit lagi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Amin. Dan diberikan kemudahan dan kesempatan untuk kesehatan sehingga kita dapat bertambah umur. Saya sebenarnya aktif di politik ini takdir yang di atas tentunya. Karena cita-cita saya sebenarnya ingin konsen dalam bidang pendidikan. Ketika awal sekolah, katakanlah setelah tamat SD di Lambaru, di SD Pertiwi Lamgarut Jalan Lamintang tuh, Siron. Nah, saya kemudian melanjutkan pendidikan di Bustanul Ulum Langsa, Aceh Timur. Berapa tahun sana Ustaz? Di sana 3 tahun pada tingkat sanawiyah saja. Kemudian pada saat itu kami semangat untuk masuk madrasah aliyah program khusus. Yang Man PK itu di bawah Man Banda Aceh 1. Nah, pada periode saya masuk MAPK itu, sebelumnya untuk masuk Man PK itu dari Pulau Sumatera itu mendaftarnya ke Man Padang. Nah, di Kota Padang. Termasuk senior-senior saya di MAPK Padang itu Pak Fajaran Zain. Jadi ketika tahun kami masuk itu pertama dibuka di Aceh. Sehingga untuk program untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh mendaftarnya ke Aceh. Dan syarat pada saat itu adalah itu salah satu program kebijakan Menteri Agama Munawir Syazali. Itu berapa tahun Ustaz berlangsung? Berlangsung kalau di Aceh sampai tahun 2005 kalau nggak salah saya. Kemudian programnya stop. Beberapa itu kan misalnya Pak Prof KBA, itu alumni ini juga. MAPK juga. Kebijakan ini dilanjutkan lagi, tapi di beberapa tempat seperti di Surakarta itu masih terus berlangsung hingga sekarang. Sehingga ini tergantung pada kebijakan pemerintah masing-masing. Karena pada saat itu kami disubsidi. Jadi ceritanya ketika masuk di MAPK, kami bersaing antara pelajar dari Sumatera Utara dengan pelajar Aceh sendiri. Untuk diterima karena satu kelas itu tidak boleh lebih daripada 40 orang yang diterima. Berarti waktu itu dari alumni Bustanul Ulum dan juga alumni di Sumatera juga kemari juga. Dari sekolah-sekolah dari Sumatera. Oh iya, saya punya kawan Baun, Dr. Baun. Ya, Dr. Baun Taib. Ya. Betul. Lu adik kelas saya. Tapi udah merasa tua juga sekarang. Supaya dengar maksudnya, Bro. Jadi ceritanya persaingan juga ketat pada saat itu. Dan tahun pertama, kedua, ketiga itu murni semuanya dari Sumatera Utara dan dari Aceh bersaing. Tahun keempat, 5, 6 itu sudah hanya dari Aceh saja. Kalau dari Aceh pun tuh kebanyakan dari Bustanul Ulum. Dari Bustanul Ulum dan beberapa sekolah-sekolah seperti MCN 1 yang sifatnya umum. Karena memasuk di sana itu pembiayaannya disubsidi oleh pemerintah setengah. Setengah lagi kita bayar sendiri, biaya makan dan lain-lain sebagainya. Dan harus boarding. Nah, sehingga alhamdulillah saya melihat bahwa dampak pendidikan MAPK itu memberikan arti yang penting. Karena kami bukan hanya belajar akademik seperti Man biasa. Tapi kami dibekali oleh pembelajaran agama yang serius. Karena pembelajaran agama serius saya katakan begini,
pada saat itu dalam satu kelas itu dibagi 4 kelompok untuk belajar agama. Misalnya belajar kitab itu satu kelompok itu 10 orang. Sehingga dengan sedikitnya satu kelompok itu, dosen ataupun guru kita itu memudahkan mengajarkan kita. Jadi merata mendunya geyubut di uro. Nah, sehingga alhamdulillah pada saat itu termasuk almarhum Dr. Prof. Muslim Ibrahim, Dr. Daniel Junaid itu sebagai pengajar untuk MAPK, termasuk Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman sekarang Pak Prof. Azman Ismail. Jadi alhamdulillah saya berbahagia sekali dapat menempuh pendidikan di sana. Sesudah pendidikan di MAPK, sebenarnya saya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di Al-Azhar. Tapi pada saat itu ketika kita mau ke Al-Azhar, belum ada ikatan alumni Timur Tengah seperti sekarang. Sehingga ada yang mengurus. Jadi semuanya sifatnya harus mandiri. Jadi karena kita terkendala dengan biaya dan juga informasi yang sangat terbatas, sehingga tertunda. Tertunda, akhirnya saya mendaftar ke UIN Araniri. Mendaftar ke UIN Araniri di Fakultas Syariah, jurusan Syariah Perbandingan Mazhab, atau SPH, Perbandingan Hukum. Ya. Sampai selesai pada tahun 1998. Nah, Setelah itu Ustadz selesai. Pada saat saya sedang kuliah, saya juga diminta untuk mengajar di pesantren Darul Ulum Jambu Tape. Dekat MAN juga. Man juga, karena pesantren Darul Ulum itu didirikan untuk memenuhi syarat dibuka program MAPK. Jadi MAPK itu boleh dibuka di daerah dengan syarat harus berdampingan dengan pesantren. Ya, jadi pada saat itu pembukaan MAPK tahun 1990 dengan didirikannya pesantren Darul Ulum bersamaan. Jadi ketika dicek oleh Kementerian Agama, ternyata sudah ada pesantren di situ. Jadi dalam proses mahasiswa pun Ustadz Irawan sebenarnya sudah mulai mengajar. Ya, ketika saya menjadi mahasiswa, saya tidak tinggal di rumah, tapi tinggal di Darul Ulum sebagai pembina atau musyrif asrama dan juga pengajar di Darul Ulum. Mengajar bidang studi fikih khususnya, karena itu saya dan hal lain yang memang kita mampu. Jadi begitu selesai S1 langsung mengajar lagi di Darul Ulum atau langsung mengajar di Darul Ulum sekaligus juga kuliah gitu. Tapi data saya Ustaz sempat mengajar di Malaysia. Ya, jadi sesudah saya selesai kuliah tahun 98 itu kan masa reformasi. Ya, 98. Saya diajak oleh kawan-kawan ke Malaysia. Karena waktu kami kuliah dulu, itu pelajar Malaysia yang ada di kampus itu ramai sekali. Jumlahnya lebih ramai daripada sekarang. Semangat orang Malaysia untuk sekolah di UIN pada saat itu. Seingat saya lebih kurang 500 lebih. Ya, betul. Dan komunitas pelajar Malaysia itu hidup dah. Nah. Dan karena ada ajakan seperti itu dan niat saya untuk harus ke luar negeri. Harus ke luar negeri ketika saya dulu tamat MAPK mau ke Al-Azhar, saya pikir nggak jadi. Udah selesai kuliah Udah selesai kuliah nggak jadi, tapi saya harus ke luar negeri walau sebelah negeri kita. Ya, tetangga. Hanaji yang toto jiji. Sehingga berazam saya untuk ke Malaysia pada tahun 1998 itu, kira-kira pertengahan tahun 98 saya berangkat. Pada saat itu berangkat ke Malaysia itu tidak ada pesawat, harus ke Medan naik feri. Feri dari Belawan ke Penang itu 8 jam, 6 jam perjalanan dalam laut. Di mana sama? Saya mengajar di Pondok An-Nahdah namanya, di kota Sarang Semut, Yan Kedah. Kedah. Jadi nggak jauh dengan kampung Aceh Yan. Gitu, dekat-dekat. Jadi kalau sore-sore saya agak suntuk-suntuk sedikit ingin berbahasa Aceh dan ini, saya ke kampung Yan. Nah, biasanya. Kebetulan di sana juga ada orang kita Aceh yang sudah dulu mengajar di situ, anak almarhum Abu Tupiraya. Itu Tengku Zakaria. Orang tuanya Prof Sidik bukan? Adik ayah Prof Sidik. Tengku Zakaria sudah lama di sana dan biasanya saya selalu dengan beliau. Ketika kita merindukan suasana keacehan. Ustaz mengajar apa di sana? Saya di sana mengajar bidang studi fikih dan bahasa Arab. Karena memang ada perbedaan di sana begini. Pesantren yang ada di Malaysia itu suasana muhadasah yaumiyah atau percakapan sehari-hari itu tidak hidup. Jadi kita menginginkan di sana menghidupkan tersebut. Jadi saya mengajar pelajaran bahasa Arab, pelajaran fikih, kemudian sorenya itu saya buat les lagi untuk anak-anak yang mau memperdalam bahasa Arab. Jadi ketika saya mengajar di sana, kira-kira awal tahun 2000,
saya sudah ada rezeki, saya mendaftar untuk melanjutkan S2 di University Science Malaysia, USM. Selesai Ustaz? Tidak selesai. Ini Kenapa enggak selesai? cerita S2 ini lucu nih. Oh, kenapa? Karena hampir banyak kali nggak selesai. Nah. Jadi ceritanya ketika saya masuk USM di Fakultas Humanity, saya di sana kan ada pilihan kuliahnya ada Pulau Pinang. ya Pulau Pinang. Dari Penang ke Kedah itu kan 2 jam. Saya naik motor tuh, Oh, dari motor Kedah. bebek. Motor bebek di sana lah. Motor second. Karena itu yang ada Pak Mus mudah. nggak tahu deh. Karena dia orang kantor nggak tahu deh. Jadi ceritanya bahwa ketika saya mengambil di Indonesia University, di sana ada 2 pilihan, coursework dan Berisert. Ya. Nah, jadi saya mengambil Berisert. Berisert itu ada beberapa mata kuliah seperti bahasa dan lain itu harus kita ikuti juga. Yang wajib. Jadi saya sudah membuat judul tesisnya itu tentang Kanun Syarak Kerajaan Aceh zaman Sultan Alauddin Mansur Shah. Nah, itu bahannya rata-rata dari manuskrip. Ya. Jadi ketika kita mencari data kita harus pakai microfilm untuk membacanya. Sudah. Nah, jadi ke pustaka itu buka microfilm, ketika ada bahan yang sesuai kita minta fotokopi. Siap mereka. Jadi ceritanya ketika tahun 2001 saya pulang menikah. Nah, sesudah menikah rencananya akan melanjutkan kembali ke Malaysia. Menyelesaikan studi. Menyelesaikan studi. Rupanya Allah mentakdirkan saya diminta oleh kawan-kawan untuk membuka pesantren. Rupanya cikal bakal Membuka pesantren di daerah Kurung Raya. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Nah, itu ada ada ininya, sejarahnya. ada sejarahnya. Ya, menarik nih. Jadi Oke, lanjut, Ustaz. membuka pesantren di Kurung Raya di Kampung Payakameng. Payakameng. Nah, namanya Dayah Darul Hijrah. Ya. Nah, tahun 2002 kita mulai buka pada saat itu. Nah, dalam perjalanan status saya sebagai mahasiswa tetap. Jadi bahan-bahan dari sana itu soft copy dengan hard copy-nya sudah saya bawa pulang semua. Nah, ketika tahun 2004 musibah tsunami, jadi kami alhamdulillah selamat. Tapi hal-hal lain seperti apa yang di rumah itu semuanya hilang. Ya, di mana, Ustaz? Di Payakameng di Kurung Raya. Ya. Pada saat itu santri kita sudah 71 orang. Tahun ketiga. Ada yang korban? Alhamdulillah selamat semua. Jadi pada saat itu karena kondisi musibah, kami dari pesantren itu mengungsi ke atas gunung. Dengan semua santri, kemudian ada di rumah Pak Gecik Ladong pada saat itu, Pak Burhanuddin, belum memberikan rumahnya untuk menumpang karena anaknya juga di pesantren. Jadi hampir 3 hari 3 malam kami menginap di situ semuanya dengan berbagai macam keterbatasan. Nah, kemudian daripada itu ketika proses itu berlangsung dengan tugas-tugas sebagai pimpinan pondok, saya di awal tahun 2004, sebelum tsunami itu, kan ada pemilu legislatif juga, yaitu pada bulan Agustus kalau nggak salah saya. Diminta juga untuk menjadi caleg. Jadi berbarengan istilahnya. Ikut berarti? Ikut juga. Ikut menjadi calon anggota DPRK di Aceh Besar Dapil 5 pada saat itu, yaitu Kecamatan Masjid Raya, Baitul Salam, Darussalam dan Kota Baru. Terpilih? Alhamdulillah terpilih. Malah pada saat itu saya mendapat 2 kursi kami. 2 kursi dengan Pak Norman Hidayat, advokat. Senior saya. Jadi karena proses Dayah sedang berjalan, kemudian sebagai anggota legislatif pada tahun 2004 itu, sehingga konsentrasi saya pasca musibah tsunami itu lebih kepada relawan. Relawan dalam membantu kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Di balik katakanlah harus juga membantu proses pendidikan terus berjalan. Nah, ketika proses tsunami rehab recon yang sedang berlangsung, jadi mungkin kalau saya cerita detailnya terlalu panjang, tapi pada prinsipnya pada saat itu kami Dayah pun harus hidup, harus jalan pembelajarannya. Berarti artinya DPR jalan, Dayah juga jalan? Jalan, dua-dua jalan. Jadi Ustadz kemudian yang Dayah satu lagi ini? Nah, ketika tahun 2006 itu, karena kita harus jalan pendidikan di Darul Hijrah itu, kita numpang ke pesantren Abu Lam'u, lebih kurang dalam
6 bulan Ya. untuk menyelesaikan studi anak-anak itu yang kelas 3-nya sudah mau ikut ujian nasional. Jadi supaya tidak terputus. Nah, anak-anak yang bertahan itu tetap ikut ujian nasional menumpang di pesantren Bulan U. Kemudian kita setahun kemudian menumpang lagi di MSen Ketapang. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Karena namanya kan Darul Hijrah tadi, pindah. Iya. MSen Ketapang, kemudian pada tahun 2007 kami sudah mendapatkan tanah di Samahani sekitar 1,5 hektar. Nah, di sana itu kami mendapatkan tanah, mulailah kami membangun balai untuk persiapan pesantren lokasi baru. Nah, kemudian ketika kita di Ketapang itu lebih kurang setahun belajarnya di MSen Ketapang, sore ketika anak-anak MSen sudah pulang, kita pakai ruangannya sore. Sedangkan asramanya kita menyewa rumah. Nah, menyewa rumah beberapa rumah penduduk sekitar, baik untuk asrama putra ataupun asrama putri. Ya. Dengan kondisi pada saat itu kita masih transisi tsunami ini. Nah, sesudah itu tahun 2007 kita mulai menetap di lokasi Samahani dengan nama Darul Hijrah. Yang masih nama Darul Hijrah. Nama Darul Hijrah. Dan ada kepercayaan dari Badan Amil Zakat Nasional. Basnas pada saat itu menampung beberapa tempat anak yatim. Yang mereka sewa rumah dan lain-lain sebagainya, mereka antar untuk sekolah dan lain sebagainya. Mereka membuat kerjasama dengan Darul Hijrah supaya anak-anak Basnas itu ditempatkan di Darul Hijrah. Jadi satu tempat sekolah, satu tempat tinggal di bawah pendidikan pesantren. Jadi kita menerima dan alhamdulillah mendapat bantuan asrama dari Basnas pada saat itu, dibangun 2 asrama 2 tingkat untuk putra dan putri, dan juga ada ruang dapur dan lain-lain sebagainya. Itu dibantu oleh Basnas. Sehingga pada saat itu ada santri kita dengan yang dibiayai oleh Basnas itu sekitar 361 orang. Itu anaknya dari mana? Aceh besar. Anaknya dari seluruh Aceh. Seluruh Aceh. Nah, khususnya dari daerah yang berdampak tsunami seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, dan juga Aceh Besar sendiri. Ya. Itu semuanya dibiayai oleh Basnas. Nah, dalam perjalanan ketika Darul Hijrah itu sudah menerima anak-anak dari Basnas ini, ada kesan dari masyarakat seolah-olah pesantren kita seperti panti asuhan. Oh. Kesannya seperti itu. Sehingga banyak masyarakat habis itu datang kepada kami meminta anaknya dikasih masuk ke pesantren tapi mereka tidak ada biaya. Kami menyampaikan ini tidak bisa karena anak-anak yang sudah ada di sini sudah dibiayai oleh Basnas. Hanya membiayai bagi mereka-mereka yang korban tsunami. Akhirnya selesai. Selesai anak-anak yang sekolah. Kemudian pada tahun 2017 ketika proses itu kami dari pihak yayasan berpikir ini kalau frame ini seperti ini terus nanti anak-anak yang masuk kepada kita adalah anak-anak yang kemampuan orang tuanya terbatas, sedangkan kita untuk operasional biaya pesantren sangat tinggi, apalagi dengan sistem boarding. Kita bukalah hasil musyawarah dengan seluruh unsur yayasan, kita rubah nama Darul Hijrah menjadi Darul Quran Aceh pada tahun 2017. Ya, nah, ini disinilah para orang tua harus tahu sejarahnya. Karena dulu saya juga sering diplesetin lah sama orang. Ini Ustaz gara-gara Darul Hijrah, makanya hijrah tadi. Sehingga kita ganti namanya menjadi Darul Quran Aceh. Dengan konsentrasi dalam bidang tahfiz yang alhamdulillah dari 2017 sampai dengan sekarang 2023 sudah berjalan dan sudah ada santri sekarang 546 orang. Ustaz sebagai apa di situ? Saya sekarang sebagai ketua nazir. Ketua nazir yayasan dan juga sebagai wakil ketua yayasan. Sudah berapa muridnya sekarang? 546 orang. Dari berbagai daerah. Nah, di Aceh khususnya. Ada yang dari luar? Dari luar sebenarnya ada juga dari Selangor. Tapi orang tuanya bekerja di Selangor. Orang-orang Aceh. Orang-orang Aceh. Nah, TKI ya. TKI. Kemarin kebetulan ada datang pengetua para kepala sekolah dari Kedah berkunjung ke pesantren. Baru saya tahu ada juga yang dari Selangor karena dia kalau liburan pulang ke Selangor katanya. Tapi orang Aceh, orang Indonesia. Tinggal di sana. Di sana. Ustadz, makasih Ustadz pengantarnya yang luar biasa. Artinya boleh nggak saya menyampaikan bahwa titik spirit Ustadz itu belajar sebenarnya di MAPK ya. Di samping misalnya pesantren ulum juga itu di awal. Karena Ustadz berada di sini lalu ke Langsa untuk belajar di sana. Dan hari ini kan orang profesor itu kebanyakan dari pesantren ulum juga sekarang yang muda-muda itu. Ada Pak Hafaz Furqani. Ada Pak KBA,
Artinya boleh nggak kami sampaikan bahwa MAPK itu menjadi titik sentral Ustadz berbenah sebenarnya ya? Bisa. Karena saya melihat begini, bukan hanya MAPK saja. Saya melihat bahwa keberhasilan sekolah boarding atau pesantren terpadu yang anak-anak itu diasramakan, kemandirian itu lebih besar. Oh, gitu. Dan di MAPK itu kami letting pertama itu berjibakunya luar biasa. Artinya begini, kadang-kadang kan orang sekarang ketika menerima sebuah pesantren harus bagus, harus ber-AC. Saya di MAPK itu kelas 1, kalau duduk di ranjang tingkat 2, kalau berdiri kena seng, bukan kena plafon. Aku yang paling pendek berarti. Pendek tempat tidurnya. Jadi kan orang sekarang kalau saya di pesantren, kayaknya kemana nasi ini mitanya dalam. Dan dulu saya waktu Ustaz, waktu Mustafa misalnya, kan Mustafa ini ke Gontor katanya dilempar aja gitu, habis itu nggak jenguk. 3 tahun sekali jenguk. Kalau saya misalnya di Jumalamal Ustaz, sebulan sekali dijenguk. Anak-anak sekarang, anak saya pesantren setiap minggu kita harus jenguk. Kawannya masalah. Artinya maksud saya sistem boarding itu membentuk mujahadah kemandirian siswa atau santri itu lebih kuat. Nah, makanya kecenderungan juga sekarang hasil survei kita di Komisi 6, sekolah-sekolah unggul yang non boarding sekarang hampir tidak ada siswa lagi. Kami pernah mensurvei dan melakukan kunjungan kerja ke beberapa wilayah di Aceh, termasuk di Semame. Itu ada sekolah unggul. Dulu ada lokal yang itu sampai 50 lokal. Tapi sekarang siswanya harus dicari, bahkan dikasih baju lagi supaya masuk sekolah. Sehingga kita merekomendasikan pada pemerintah Aceh supaya semua daerah tingkat 2 yang ada di Aceh ada satu sekolah boarding. Dan itu disupport oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah atau pemerintah provinsi sendiri. Ustaz melihat nggak bahwa sekolah boarding ini kan sudah banyak sekali, Ustaz. Ya. Pada isi lain kita butuh, tapi pada isi lain kan standar sarana dengan penerimaan siswa itu kadang-kadang nggak seimbang. Ya. Ada nggak Ustaz menemukan itu? Banyak itu. Misalnya katakanlah seperti sekolah unggul yang pertama itu kan modal bangsa. Ketika kita lihat di awal-awal modal bangsa itu, jumlah fasilitas yang ada dengan siswa yang harus diterima itu tidak mencukupi. Apalagi sebenarnya kalau ada musibah seperti tahun lalu kan ada kebakaran. Nah, sehingga itu mempengaruhi. Sehingga kita semangat supaya jangan modal bangsa saja yang ada sekolah boarding. Jadi kalau ada anak-anak unggul di daerah yang tidak mampu ditampung di modal bangsa misalnya, bisa diterima di sekolah-sekolah daerah yang lain. Kemudian baru lahir Fajar Harapan untuk anak Aceh. Kemudian ada SMA boarding Ali Hashimi di Aceh Besar. Ini adalah alternatif ketika sekolah unggul yang diharapkan satu-satunya tidak mampu menampung. Jadi tersedia, cuma kita berharap bahwa pemerintah juga concern, artinya begini, bukan hanya menyediakan infrastruktur saja, termasuk tenaga SDM, guru yang mengajar, guru bahasanya misalnya, sehingga jangan sampai nanti anak tinggal di sekolah unggul tapi hasilnya tidak unggul. Ya, sama di sekolah biasa misalnya, karena tidak ada terlatih dengan keterampilan, tidak terlatih dengan bahasa yang bagus. Ini yang kadang-kadang kurang menjadi evaluasi. Ya Ustadz, ini kan ada tren kita melahirkan sekolah unggul lalu merekrut anak-anak unggul. Ya, betul. Seharusnya idealnya kan kita sediakan sekolah unggul tapi kita rekrut anak-anak yang kurang unggul untuk kita unggulkan. Kan itu bagaimana? Ustaz? Kalau saya filosofinya seperti ini. Idealnya memang sekolah yang unggul itu adalah bukan menghasilkan anak yang sudah unggul, tapi anak-anak yang belum unggul. Makanya ketika tren sekolah unggul itu sangat terbatas, yang direkrutkan anak-anak unggul semua dari berbagai daerah. Sehingga ketika katakanlah hasilnya bagus, memang sudah bagus. Bibitnya sudah unggul. Jadi tinggal dipoles saja bahasanya. Itu gimana kita cari strategi Ustaz supaya ada banyak sekolah itu harus unggul semua ya. Harus banyak sekolah unggul dengan varian yang direkrut itu tidak selalu. Kalau saya lihat salah satu alternatifnya memperbanyak peluang. Jadi anak-anak unggul itu bisa tertampung di semua dan yang tidak unggul pun tertampung. Kalau seandainya lembaganya sangat sedikit, jadi nanti yang unggul itu semuanya bersaing pada lembaga tertentu saja. Jadi kalau seandainya banyak lembaganya, misalnya ada beberapa alternatif, jadi tidak hanya anak yang unggul, yang tidak unggul pun dia bisa merasakan pendidikan sama seperti anak-anak yang lain. Dan disitulah kita lihat kemampuan sekolah. Ketika sekolah yang menerima anak biasa-biasa saja kemudian timbul unggul, itu keberhasilan yang ada di sekolah tersebut. Dibanding
anak-anak di sekolah unggul tapi memang bibitnya sudah unggul. Nah, itu kan tantangan sebenarnya. Betul. Yang kita sayangkan kadang-kadang jangan sampai anak-anak yang direkrut dari sekolah-sekolah unggul tapi hasilnya malah mengecewakan. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita bagaimana sistem yang diterapkan. Ya, benar. Ustadz, ada yang menarik. Menariknya adalah pengalaman Ustadz lama di Komisi 6. Kira-kira kan kita secara ranking nasional pendidikan kita nggak begitu bagus-bagus sekali juga, dan nggak begitu jelek-jelek sekali juga. Artinya daya saing lulusan kita juga tidak begitu maksimal dan juga nggak begitu minimal juga, artinya ada di tengah-tengah. Nah, pengalaman Ustadz selama Ustadz di Komisi 6 yang juga mengurusi pendidikan, itu strategi apa yang mesti kita lakukan supaya daya saing guru kita meningkat, daya saing lulusan kita juga meningkat? Apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Kalau hasil rekomendasi kami ketika katakanlah kita turun ke daerah melihat di hampir seluruh Aceh, itu yang pertama adalah di Dinas Pendidikan pada saat itu kita minta untuk dipetakan pemetaan pendidikan. Artinya seperti ini, contoh seperti sekolah kejuruan. Itu hampir semua daerah ada kejuruan yang sama. Misalnya tata boga. Di sini ada tata boga, di sana tata boga, dan semuanya sama. Sehingga anak-anak tidak ada sekolah kejuruan tersebut yang nggak ada orangnya. Kenapa? Sudah banyak kali sekolahnya. Tapi kita minta kepada dinas konsentrasi. Misalnya tata boga dikhususkan di Banda Aceh misalnya. Ada SMK kejuruan pertanian misalnya. Itu yang sudah berjalan kan di SPP Sare misalnya. Nah, itu dikonsentrasikan di situ. Atau di daerah-daerah yang unggul seperti Aceh Tengah. Itu dikonsentrasikan sekolah kejuruan pertanian di sana. Jadi jangan sampai di Aceh Tengah juga buka tata boga, di Banda Aceh buka tata boga, ya. Teknik di PD juga bengkel misalkan ada itu. Nah, sehingga anak-anak kita, mohon maaf ketika saya mengunjungi beberapa sekolah kejuruan tersebut, tidak ada siswanya dalam kejuruan-kejuruan tertentu yang sama. Jadi kita minta supaya dipetakan. Jadi ada yang konsentrasi, termasuk sekolah kejuruan maritim. Itu ada di Lutsmai dalam catatan saya. Mereka terkendalanya tidak ada kapal untuk praktek. Nah, tapi untuk mengadakan kapal itu kan mahal tuh. Sampai berapa miliar itu harus mengadakan kapal. Tapi kalau dikonsentrasikan misalnya beberapa sekolah yang maritim daerah mana, tapi dilengkapi dengan asrama yang menampung anak-anak untuk tinggal di situ, karena anak-anak daerah yang sekolah di sekolah tersebut dia ada asramanya. Jadi intinya bahwa hal itu tidak dilakukan pemetaan yang matang oleh pihak dinas dalam memastikan keberadaan lembaga pendidikan yang ada di Aceh. Ini yang kita harapkan. Termasuk sekolah boarding sebagaimana kami katakan tadi. Kita minta semua daerah tingkat 2 ada satu sekolah boarding. Jadi ketika ada persaingan-persaingan, anak-anak kita yang menginginkan tersebut bisa masuk sekolah boarding. Malah sekolah-sekolah yang sudah kurang siswanya, seperti yang di Lutsmai tersebut, yang saya cerita tadi, itu dulu sekolah unggul, katakanlah melahirkan tokoh-tokoh yang pernah menjadi tokoh Aceh. Tapi sekarang sudah nggak ada siswa lagi. Kami minta direkomendasi supaya sekolah tersebut dialihkan kepada sekolah boarding. Jadi fasilitasnya sudah ada, kelasnya sudah ada, mungkin yang perlu adalah penunjang lainnya seperti asrama, ruang makan dan lain-lain sebagainya. Sehingga semangat anak-anak untuk sekolah boarding itu sekarang lebih tinggi di Aceh. Trennya lebih tinggi. Hampir orang tua trennya memasukkan anak ke sekolah boarding. Karena mungkin faktor-faktor lingkungan lain supaya mudah menjaga dan lain-lain sebagainya. Ustaz, pengalaman Ustaz di DPRA, sebenarnya salah satu alat ukur untuk kemajuan pendidikan kan pendanaan, Ustaz. Betul. Nah, pendanaan pun kan dibagi, apakah pendanaan soft education untuk pelatihan dan segala macam atau hard sarana. Ya. Nah, dalam konteks pengalaman Ustaz melihat di lapangan, apakah kita masih cenderung untuk memaksimalkan sarana lalu tidak melakukan prioritas dalam sumber daya software-nya? Nah, yang Ustaz lihat bagaimana? Sebagian besar memang anggaran itu lebih banyak dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. Kenapa itu mesti Itu memang saya melihat begini. Yang pertama, biasanya sarana dan prasarana itu difasilitasi dari program yang ada yang diistilahkan dengan pokok-pokok pikiran dewan atau bahasanya aspirasi. Dan itu berdasarkan permintaan daripada pihak sekolah. Mereka berharap bahwa dana di luar pokir tersebut yang ada di Dinas Pendidikan misalnya,
itu bisa dibantu untuk pembangunan SDM. Tapi sayangnya dana reguler yang ada di dinas juga tidak sedikit yang digunakan juga untuk pembangunan sarana. Karena kebutuhan masyarakatnya kadang-kadang banyak sekali fasilitas seperti lapangan olahraga. Sehingga kami juga pernah mengkritisi bahwa banyak hal-hal seperti pembinaan guru, pelatihan, penataran, dan pembangunan SDM lainnya itu sangat sedikit dananya. Ini yang kita sayangkan. Padahal dengan ada sistem BOS tersebut, itu kan sekolah juga ada peluang untuk katakanlah membagi dana tersebut, mana yang untuk pelatihan, mana yang untuk dibantu anak-anak yang kurang mampu, dan lain sebagainya. Ini tidak terevaluasi dengan baik penggunaan dana tersebut. Yang kedua ada kendala satu. Kalau menurut saya ini kita harus perjuangkan bersama-sama, dan bila Allah amanahkan saya kembali di Dewan, saya juga itu yang dari dulu sudah kita suarakan. Apa itu? Supaya begini, sistem pendidikan kita, pemisahan kewenangan itu dihilangkan saja. Misal SMA itu di bawah provinsi, SMP, SD itu di bawah tingkat 2. Karena sekarang kalau dibedakan antara SD dan SMP di bawah tingkat 2, katakanlah kewenangan daripada pemerintah daerah tingkat 2, dana yang ada di anggaran provinsi itu tidak bisa diberikan ke lembaga SD dan SMP tersebut. Sedangkan di sisi lain, kalau seandainya tingkat katakanlah dana APBA itu hanya untuk tingkat SMA, ada sekolah-sekolah yang kadang-kadang tidak tahu membangun apa lagi. Karena begitu banyak anggarannya. Tapi di sampingnya ada SMP yang membutuhkan nggak ada anggaran. Kenapa? Daerah tingkat 2-nya tidak memiliki anggaran yang cukup. Dan provinsi nggak bisa mengintervensi. Ya, dan provinsi tidak bisa mentelontorkan dana APBA untuk SMP tersebut. Ini yang menjadi kendala. Dan saya kemarin juga sempat berbincang-bincang juga dalam beberapa diskusi supaya ini kita harus perjuangkan, karena itu kan menyangkut sistem pendidikan nasional. Ya, karena nasional juga berlaku itu. Nasional berlaku seperti itu. Pendidikan masih jadi sebenarnya dalam konteks kekhususan kita Aceh, kita bisa dipisahkan. Belum lagi yang kedua, problem kita di Indonesia ini sistem pendidikan yang ada 2 kementerian. Satu Kementerian Pendidikan, satu lagi Kementerian Agama. Kalau kita 3 malah. Pendidikan Dayah lagi. Pendidikan Dayah lagi. Ada lubangnya. Jadi yang saya sayangkan dalam sistem anggaran nih terhadap 2 kementerian tadi. Banyak sekali sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama tersebut itu adalah sekolah-sekolah yang mendidik anak-anak kita Aceh juga. Anak-anak daerah kita. Tapi fasilitasnya tidak bisa dibantu oleh pemerintah Aceh. Termasuk soal tanah untuk man model. Man modelnya. Pak Anwar marah-marah. Itu kan maksud saya begini, sayang. Cuma hanya gara-gara beda nomenklatur. Mereka itu adalah lembaga vertikal. Itu selalu yang disampaikan, karena mereka lembaga vertikal kita nggak bisa bantu. Tapi DPRA sudah mulai mengupayakan itu. Sudah. Bahkan kami mengkritisi. Kalau lembaga vertikal seperti Departemen Agama nggak bisa dibantu, tapi ada lembaga vertikal lain, mohon maaf, yang dekat-dekat yang lain dibantu. Nah, ini yang kami pertanyakan. Kenapa sekolah di bawah Kementerian Agama tidak bisa dibantu, tapi ada lembaga vertikal lain yang dibantu? Karena yang diminta bantu pun tanah aja, kan? Kalau untuk man dia tanah saja. Karena kalau bila ada tanah akan ada dana dari anggaran pusat untuk dibantu. Ustadz, ini menarik kalau kita bicara pendidikan, tapi nanti ada sisi khusus, Ustadz. Karena menarik juga sekali, Ustadz. Imajinasi Ustadz untuk pengembangan atau bagaimana mencapai kualitas pendidikan yang bermutu, Ustadz. Apa yang terbayangkan dalam imajinasi ini? Imajinasi aja, Ustadz. Kalau saya pernah berdiskusi salah satunya dengan Prof. Ali Asyad dulu ketika belum masih Dinas Syariah Islam, Kepala Kadis ya. Saya tanya bagaimana sebenarnya kita ini. Saya juga berimajinasi seperti ini. Sebenarnya lembaga pendidikan yang ada di Aceh itu kita mengelola secara khusus sesuai dengan kekhususan yang ada di Aceh. Jadi tidak ada lagi pemisahan, misalnya MIN, SD nggak ada lagi, MSen, SMP nggak ada lagi. Kalau kita mau kasih nama sama aja semuanya. Misalnya, karena kita ini daerah nilai syariat tinggi, nah bahasa Arab itu Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah aja semua di Aceh. Nggak ada SD. Nggak ada SD. Sedap. Imajinasi ya. Imajinasi. SMP gitu juga. Man dengan SMA gitu juga. Sehingga apa? Termasuk formulasi pembelajaran. Jadi coba kita lihat sekarang, kalau kita cek
semangat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di MIN itu lebih tinggi daripada di SD. Betul. Dan SMP sudah rombelnya sudah berkurang. Ya, SMP, MCN itu juga. Kenapa? Karena masyarakat kita lebih menginginkan banyaknya nilai-nilai agama yang ada di sekolah. Jadi maksud saya imajinasinya sistem pendidikan di Aceh itu satu aja kita. Kalau ini integrasi, semuanya sama. Nggak kita bedakan. Begitu juga dalam konteks pembangunan tadi. Nggak perlu kita pisah-pisahkan. Misalnya ini SMA harus kewenangan provinsi, SMP dan SD harus kewenangan tingkat 2. Semuanya bisa kita berikan. Sehingga apa? Mutunya kan nggak mungkin mutunya bagus di SMA sedangkan di SD lemah. Ataupun di MCN-nya bermasalah. Sedangkan di SMA kita anggap unggul. Jadi mutunya terjaga semua dari tingkat dasar, bahkan dari tingkat kanak-kanak sampai dengan tingkat tinggi, sampai tingkat aliyah lah bahasanya. Sehingga sampai menuju pada universitas. Karena sekarang isunya juga tidak sedikit mahasiswa baru masuk universitas harus diuji kembali kemampuan baca Al-Quran. Oh, itu jadi topik menarik, Ustaz. Ya. Lu nggak disampaikan, Ustaz. Kita sampaikanlah. 2 tahun lalu sepertinya Kemenak itu merilis, Ustaz. Hampir 30% anak-anak kita nggak bisa baca Al-Quran. Malah kalau unsiah itu 70 itu masuk di Serambi kita baca. Kemampuannya Kemampuan baca nggak tuntas baca Al-Quran, dia nggak bisa baca Al-Quran. Ini karena faktor program pendidikan tadi, yang kita tidak mulai dari hilir tadi sampai ke hulu, akhirnya mengharapkan yang terbaik. Sebenarnya kalau sistem pendidikan Aceh itu terintegrasi semuanya dengan pola yang sama, kita berharap bahwa dia lulus tingkat SMA atau MAN itu sudah selesai bab baca Quran itu, sudah selesai. Tidak perlu diuji lagi ketika dia menerima ijazah misalnya. Itu sudah terakreditasi bahwa dia pasti mampu baca Al-Quran. Sepatutnya kalau dia tidak mampu baca Al-Quran tidak bisa keluar ijazah. Itulah kira-kira. Jadi kita nggak perlu sibuk-sibuk, termasuk juga mohon maaf. Kalau di Aceh ini kan ada kekhususan. Kadang-kadang kita bangga caleg untuk tingkat 2, tingkat 1 harus tes baca Quran ketika menjadikan caleg. Tapi yang naik dari Aceh tingkat provinsi nggak ada tes baca Quran. Sehingga saya menemukan bahasanya ketika dia tes di tingkat provinsi baca Qurannya lulus, akhirnya tahun berikutnya dia naik ke DPR RI. Oh, strategi juga, Ustaz. Alasannya strategi di daerah khusus. Ya, alasannya simpel sekali. Kenapa? Karena kalau tingkat 2 dan tingkat 1 harus baca Al-Quran. Nah, bukan untuk bisa berbuat lebih banyak, tapi karena faktor itu saja. Ini kan sayang juga seperti itu. Sayang, Ustaz. Ustaz, beberapa tahun lalu, misalnya tahun 2023, Ustaz dinobatkan sebagai sosok peduli pendidikan dan juga peduli keistimewaan Aceh dari Serambi Award. Kemudian ada juga peduli cara Islam. Nah, saya dapat isu nih, Ustaz. Ustaz ini kan caleg Dapil 1 Banda Aceh Besar Sabang, PKS. Tapi saya dapat isu bahwa Ustaz juga menjadi potensial untuk calon Bupati Aceh Besar. Bagaimana nih, Ustaz? Artinya dalam sistem kerja politik kita kan harus memastikan tahap per tahap. Nah, yang pertama saya diamanahkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif DPR A Dapil 1 ini untuk periode kedua. Pertama adalah untuk melanjutkan beberapa hal-hal yang sudah memang kita lakukan. Seperti saya sampaikan tadi, selama ini dalam konteks pariwisata, tadi kita bilang dalam konteks pariwisata keacehan, orang yang berkunjung ke Aceh ini alhamdulillah pasca tsunami itu luar biasa, khususnya dari negeri jiran Malaysia. Saya sampai minggu kemarin masih melayani kawan-kawan dari Malaysia itu yang ingin berkunjung ke Aceh. Tapi sayang sekali kalau seandainya yang kita jual dari wisata kita itu hanya tsunami saja, museum tsunami, kapal apung, kapal di atas rumah. Itu berapa tahun bertahan dia. Tapi kita harus mencari alternatif lain untuk menjadi katakanlah ikon Aceh dalam kunjungan orang dari luar. Nah, salah satu program yang saya sampaikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu diantaranya merevitalisasi semua cagar budaya yang ada di Aceh. Sejarah. Jadi ketika orang ingin mencari sejarah Aceh itu jelas di mana posisinya. Misalnya katakanlah ingin melihat kuburan makam Tengku Fakinah. Kadang-kadang kita mendengar nama Tengku Fakinah besar, ada rumah sakit. Ketika ditanya di mana kuburan Tengku Fakinah, nggak ada yang tahu. Di mana karyanya nggak tahu juga. Nggak tahu. Padahal itu sudah ada kuburan beliau
Dan pada masa pertama saya membuat tamu itu, kuburan beliau tuh cuma pagarnya hanya bahasa Aceh bak kelundung, tidak terawat. Nah, jadi kita minta itu difasilitasi, termasuk jalan masuk. Bahkan Teku Fakinah itu ada masjid, yang masjidnya itu sudah masuk dalam cagar budaya, sedangkan kuburannya belum. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Kenapa? Karena ketika nanti ke depan orang berkunjung ke Aceh itu bukan hanya melihat tsunami saja, tapi juga ingin melihat sejarah. Kalau orang Malaysia itu pernah membuat kunjungannya begini, kunjungan Sri Kandi Aceh. Berkunjung Sri Kandi Aceh. Dia berkunjung ke Makam Malahayati, ke Teku Fakinah, berkunjung ke rumah Cunyadin. Malah mereka menginginkan ke kuburan Cut Mutia. Tapi saya dapatkan informasi kuburan Cut Mutia di Aceh Utara itu tidak bisa diakses. Ya, jauh sekali. Jauh sekali. Karena dulu Tia Akli sempat mau ke sana. Jadi tidak ada jalan masuk yang bagus. Sebenarnya ini yang harus kita lakukan perbaikan sehingga minat orang luar khususnya dari serumpun Melayu ini akan semakin besar untuk datang ke Aceh. Selain fasilitas perwisata, misalnya di tempat wisata itu ada tempat sholat, tempat wudu, bersih. Ini harus kita galakkan juga dan tersedia makanan-makanan yang halalan thayyibah. Jadi Higienis. isu ke Bupati betul Ustaz? Kalau isu Bupati begini, ingin saya sampaikan. Karena ini amanah, kita kan sesuai dengan amanah. Yang pertama, saya ingin konsentrasikan dulu untuk DPR Aceh ini. Kalau untuk Bupati itu kan tergantung bagaimana kawan-kawan kami di DPRK Aceh Besar itu dapat kursi berapa. Ya, paling minimal berapa Ustaz? Kalau di Aceh Besar seingat saya paling minimal 6 kursi. Sekarang berapa dapat? Sekarang di Aceh Besar, DPRK Aceh Besar itu untuk PKS ada 5 kursi. Berarti tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi. Cuma kan ini tergantung takdir juga, artinya atas usaha tadi. Nah, sehingga tahapan yang saya sampaikan tadi, ketika kita ada kepercayaan untuk duduk DPRA, kalau memang ada kepercayaan dan hasilnya bagus di Aceh Besar nanti, kalau memang ini ada amanah kita akan laksanakan. Nah, itu kan kita sesuaikan. Karena memang harus kita akui bahwa berbuat di kursi legislatif itu tidak secepat dengan bisa berbuat di kursi eksekutif. Eksekutif itu mempunyai gerak kerja yang cepat. Jadi hasil yang lebih cepat ketimbang kita di legislatif. Legislatif paling-paling kita cuma menyampaikan. Dan fungsinya cuma 3 itu kan? Ya, cuma 3 itu saja. Walaupun ya fungsi-fungsi itu juga bisa kita maksimalkan juga. Tapi berbeda fungsi eksekutif dengan legislatif. Yang kita harapkan bisa membangun atau memberikan kemaslahatan untuk umat. Nah. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Saya sudah rekode Ustaz. Ini luar biasa dan sepertinya banyak sekali tema yang mesti kita angkat Ustaz. Dan salah satunya Ustaz, nah ini yaitu kita membangun martabat politik dengan politik bermartabat Ustaz. Jadi kami sudah menggagas supaya Aceh ke depan, Aceh 2024 ini, ya ini betul-betul kita lalui dengan suasana yang harmoni, yang damai, ya, supaya Pilpres ini dan Pileg ini betul-betul menghasilkan kandidat-kandidat yang berkualitas, supaya Aceh ke depan harus dibangun oleh kelompok-kelompok orang-orang yang berkualitas juga Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Makasih Ustaz kehadiran di Sego TV. Mudah-mudahan semoga ini menjadi Sego TV juga awal kita. Sukses terus. Insyaallah. Membangun opini dan wawasan masyarakat. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.